Di video sebelumnya, kita sudah kenalan dengan mycoprotein, yaitu protein yang berasal dari fungi. Tapi sebenarnya, kenapa sih mycoprotein mulai banyak dibicarakan beberapa tahun terakhir? Apakah hanya karena kandungan proteinnya? Ternyata bukan. Jawabannya justru berkaitan dengan tantangan yang sedang dihadapi sistem pangan dunia. Hai, aku Miftah Yolani Izati, mahasiswa semester 6 yang saat ini sedang melakukan penelitian terkait mycoprotein sebagai protein alternatif. Menurut penelitian, sistem pangan menyumbang sekitar sepertiga emisi gas rumah kaca global. Artinya, ketika kita berbicara tentang pangan, kita bukan hanya membahas apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana pangan itu diproduksi dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain, kebutuhan protein dunia juga terus meningkat. Sementara itu, produksi protein, terutama dari sektor peternakan, membutuhkan lahan, air, dan sumber daya yang tidak sedikit. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 75% lahan pertanian global itu digunakan untuk peternakan dan produksi pakan ternak. Selain itu, menurut FAO, sektor pertanian menggunakan sekitar 70% pengambilan air tawar dunia. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan, apakah ada sumber protein lain yang dapat melengkapi sistem pangan yang sudah ada? Salah satu jawabannya adalah mycoprotein. Kalau pada video sebelumnya, kita membahas mycoprotein dari sisi biologi. Nah, sekarang kita akan melihatnya dari sisi sistem produksinya. Mycoprotein diproduksi melalui fermentasi dalam bioreaktor dengan kondisi yang terkontrol. Berbeda dengan tanaman yang bergantung pada musim tanam atau peternakan yang membutuhkan waktu pemeliharaan lebih lama, produksi mycoprotein dapat dilakukan secara lebih konsisten sepanjang tahun. Yang menarik, berbagai penelitian juga mulai mengeksplorasi pemanfaatan hasil samping agroindustri sebagai substrat pertumbuhan fungi. Artinya, bahan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan dapat berpotensi diolah kembali menjadi biomasa yang kaya akan protein. Konsep ini yang dikenal sebagai ekonomi biosirkular. Bukan sekadar mengurangi limbah, tetapi memanfaatkan kembali sumber daya agar memiliki nilai tambah. Karena karakteristik tersebut, mycoprotein mulai dikaitkan dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, di antaranya SDG 2 tentang Zero Hunger, SDG 12 tentang Responsible Consumption and Production, serta SDG 13 tentang Climate Action. Namun, perlu diingat bahwa mycoprotein bukan solusi tunggal untuk seluruh tantangan pangan dunia. Mycoprotein juga tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya menggantikan sumber protein hewani maupun nabati. Sebaliknya, mycoprotein hadir sebagai salah satu pilihan yang dapat melengkapi keragaman sumber protein yang sudah ada. Jadi, alasan mengapa mycoprotein semakin banyak dibahas bukan hanya karena berasal dari fungi, melainkan karena teknologi di balik produksinya membuka peluang baru dalam pengembangan sistem pangan yang lebih efisien, lebih beragam, dan lebih berkelanjutan. Keberlanjutan pangan bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana pangan tersebut diproduksi.